Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selis Nurhijah, mahasiswa Universitas Terbuka dengan NIM 859659064. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktikum untuk modul yang kedua, yaitu kegiatan praktikum 2 mengenai pencemaran lingkungan. Untuk judul yang kedua, yaitu praktikum pengaruh deterjen terhadap kecambah. Sekarang kita akan melakukan praktik mengenai pengaruh deterjen terhadap perkecambahan. Alat dan bahan yang digunakan adalah, di sini sudah ada kecambah kacang hijau yang sudah dibiarkan selama semalaman. Kita akan memilih kacang hijau yang tenggelam, sedangkan yang naik ke permukaan ke atas itu harus disisihkan. Dan di sini sudah ada cairan deterjen yang sebelumnya saya gunakan di praktik bawang merah. Di sini sudah ada larutan deterjen 100%, 50%, 25%, 12,5%, 6,25%, dan juga 3,1%. Di sini juga sudah ada tabung reaksi yang akan kita gunakan untuk pengamatan kacang hijau. Kita akan menulis terlebih dahulu persentasenya. Jika sudah, langkah selanjutnya adalah memasukkan kapas ke setiap tabung reaksi. Jika sudah, setiap kapas yang dimasukkan, kita akan memasukkan masing-masing air larutan deterjen ke persentase yang sesuai. Nok yang berbeda dan bersih untuk label kontrol. Selanjutnya kita akan memasukkan kecambah ke dalam setiap tabung reaksi secukupnya, kira-kira 10 butir. Nah, jika semuanya sudah masuk ke dalam tabung reaksi, yang harus dilakukan selanjutnya adalah mengamatinya. Sekarang saya akan mempresentasikan hasil pengamatan saya untuk praktikum pengaruh deterjen terhadap kecambah. Di sini sudah membuat tabel, yaitu tabel pengaruh deterjen terhadap kecambah. Untuk hari pertama selama 24 jam. Dapat dilihat untuk deterjen dengan persentase 100%, pertumbuhannya banyak yang nilainya 0, hanya terdapat 2 biji yang mengalami pertumbuhan sepanjang 1 dan 2 mm. Lanjut, di persentase ke 50% masih banyak kecambah yang mengalami hambatan pertumbuhan sehingga pertumbuhannya hanya 0, dan hanya 3 kecambah saja yang mengalami pertumbuhan. Di larutan 25%, kecambahnya mulai tumbuh semua, tidak ada yang gagal tumbuh. Di sini dapat dilihat bahwa di 25% minimal terdapat panjang 2 mm hingga 10 mm. Lanjut di larutan dengan konsentrasi 12,5%, minimal pertumbuhan yaitu sepanjang 3 mm sampai dengan 13 mm. Lanjut, di konsentrasi 6,25% semakin memanjang dengan minimal 5 mm dan panjang terbesar yaitu sebesar 15 mm. Lanjut untuk konsentrasi 3,1 alias konsentrasi deterjen yang lebih kecil atau lebih sedikit,
Panjang minimal kecambah yaitu sepanjang 10 mm dan panjang terbesar sepanjang 16 mm dengan rata-rata 13,3 mm. Dan untuk yang menggunakan air PDAM, panjang minimal sepanjang 10 mm dengan panjang terbesar sepanjang 17 mm. Lanjut di hari kedua. Di hari kedua, konsentrasi 100%, kecambah tetap gagal untuk tumbuh. Sebagian besar tetap gagal untuk tumbuh. Hanya 3 kecambah saja yang menunjukkan pertumbuhan, yaitu sepanjang 1 mm dan 2 mm. Untuk konsentrasi 50%, sama juga masih banyak kecambah yang gagal tumbuh. Hanya 3 kecambah saja yang berhasil menunjukkan pertumbuhan, yaitu minimal sepanjang 6 mm dan paling panjang sepanjang 8 mm. Dengan untuk konsentrasi 25%, kecambahnya sudah bertumbuh semua dengan minimal panjang 55 dengan panjang minimal 5 mm dan paling panjang 14 mm. Untuk konsentrasi larutan deterjen 12,5%, minimal kecambahnya sepanjang 3 mm dengan maksimal panjang 18 mm. Lanjut untuk konsentrasi 6,25%, minimal panjang kecambah sepanjang 9 mm pada hari kedua dan panjang maksimal 20 mm untuk di hari kedua. Untuk kecambah yang berada di konsentrasi 3,1%, minimal panjang pada hari kedua sepanjang 18 mm dengan maksimal panjang 27 mm. Dan untuk yang menggunakan air PDAM, panjang minimalnya 18 mm dengan panjang maksimal 30 mm sehingga rata-ratanya 22,8 mm. Dan di sini sudah ada grafik perkembangan panjang kecambah kacang hijau selama 24 jam. Dimulai dari konsentrasi 100%, 50%, 25%, 12,5%, 6,25%, 3,1% dan PDAM alias air kontrol. Dapat dilihat bahwa semakin sedikit konsentrasi deterjennya, rata-rata pertumbuhan kacang hijau akan semakin tinggi juga. Sekian untuk presentasi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.